Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Dengan fasilitator Ibu Sulastri MPD dan pengajar praktik Bapak Galih Latiano SPD. Namun sebelum itu, mohon izin, perkenalkan saya, Yeni Lestiarini dari SD Negeri 2 Klempang, Korwilcam Dindik Pekuncen. Saya Warkino dari SD Negeri 3 Karangmucing, Korwilcam Dindik Kumbelar. Saya Nasihatul Hasanah dari SD Negeri 2 Sawangan, Korwilcam Dindik Ajibara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Warkino. Apa kabarnya sore hari ini Ibu Nana? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Oh ya Bu Nana, sore hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Pak. Oke, sebelumnya aku mendengarkan informasi ini ya. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu kepada Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh sekali Pak Warkino. Oke, nanti begini Bu, pada saat coaching antara coach yaitu Ibu dan juga coachingnya akan saya amati. Saya mohon izin Ibu ya, saya akan memberikan observasi dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan coaching. Nah, mungkin sebelum dilakukan ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Bu? Boleh sekali Pak. Oke, untuk yang pertama Bu, nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan Ibu di dalam proses coaching sore hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pasti tentang kompetensi inti dari coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik Bu Nana, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya, yang terdiri dari Iya, kehadiran, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya Pak. Oke, nah dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira nih Bu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan atau Ibu lakukan untuk observasi ini Bu? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada 2 ya Bu? Iya Pak. Oke, ada 2 yang Ibu kembangkan ya, yang lebih spesifik. Tadi sudah disampaikan. Nah, kira-kira nih Bu, untuk indikator ketercapaian, kira-kira yang mana tuh Bu? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah ketika coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu, jadi indikatornya adalah coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya? Iya Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Silakan untuk kesempatan sore hari ini, Ibu melakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol kembali untuk berbincang-bincang hasil dari
coaching yang Ibu lakukan. Begitu ya, Bu? Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, sekali lagi silakan Ibu lakukan coaching dengan sebaiknya. Selamat melaksanakan coaching. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, apa kabar? Sehat semuanya? Tidak kedengaran, Bu Yeni, suaranya masih di mute. Bu Yeni? Oke, baik Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat dan baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan semangat ya, kelihatan semangat. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang akan Ibu bicarakan? Begitulah Ibu, sebenarnya saya itu memang sedikit ada masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana, kepada siapa, nggih. Kira-kira apakah Bu Nana ada waktu? Mohon maaf loh ini Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bu Nana. Ada waktu. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu. Ya. Oke. Terbuka untuk Baik, Bu Yeni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Nana, beberapa hari ini belakangan itu saya sering tidak nyaman. Nggih, pikiran saya juga tidak tenang begitu Bu Nana. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Yeni? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kali ini? Nggih Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan. Nggih, saya juga akan merasakan kenyamanan ketika setelah saya nanti bisa membicarakan keluh kesah saya terhadap Bu Nana. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahan seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Begini, Ibu, ingat atau tidak? Beberapa hari yang lalu, itu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Ketika supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, begitu. Ya, ya. Ya, saya ingat yang waktu itu ya. Tapi bagaimana bisa begitu, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Yeni itu mendapat teguran tersebut? Jadi kalau menurut saya itu ya Bu Nana, sebenarnya masalahnya itu tidak terlalu serius begitu Bu. Oh iya, iya. Tidak serius ya, Bu ya? Oke. Yang seperti apa, Bu? Tidak seriusnya itu yang seperti apa? Itu loh Bu, ketika kepala sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, begitu ya. Tapi proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Bu Yeni ini dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Oke. Jadi seperti beliau itu keberatan begitu loh Bu, waktu saya Oh mengajar ya. itu tidak memakai buku teks begitu. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Yeni terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kepada kepala sekolah,
bahwa selama ini ketika saya itu mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi, perpustakaan, kemudian dari hasil browsing-browsing saya, dan lain sebagainya, Bu. Bagi saya, yang penting itu mengacu pada kurikulum lah begitu, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu kepala sekolah sepertinya kurang berkenan begitu, Bu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu ya. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Oke. Seperti yang saya ceritakan tadi ke Bu Nana, saya itu menggunakan berbagai sumber lah dari buku di perpustakaan, kemudian saya juga menayangkan berbagai video-video pembelajaran yang tentunya interaktif dan menyenangkan, Bu. Ya, ya, ya. Tapi mengapa Bu Yeni tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya itu ya Bu, sumber belajar yang sudah saya gunakan itu sudah cukup lah Bu untuk memudahkan para murid. Murid-murid saya juga sudah termotivasi, kemudian sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, itu pendapat saya Bu. Ya, ya, ya. Sebenarnya itu sudah bagus ya, Bu ya. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasil saat Bu Yeni mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Bu, betul sekali. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana dan selama ini itu menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasilnya juga masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Oke. menggunakan sumber belajar yang menggunakan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya nggih, Bu nggih, Bu Nana nggih, ada benarnya Iya, juga iya, nggih. iya, Mm-mm. iya. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terima kasih Ibu. Terus terang saya sudah agak merasa plong, saya sudah merasa nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Bu Nana. Suatu hal yang membuat saya merasa resah, kemudian saya juga kepikiran terus lah Bu. Bahkan di rumah itu saya juga kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Sehingga Iya, iya, akibatnya pekerjaan lain itu jadi terbengkalai Bu, gara-gara memikirkan iya. ini. Oh, iya, iya. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Yeni itu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah yang lain. Nggih. Jadi saya Iya, takut iya. nanti itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari Oh, begitu. iya, 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 iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Yeni merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, karena Bu Yeni tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Itu ya Bu ya? Iya. Mm-mm. Betul, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur apa tidak begitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Itu yang membuat saya merasa resah. Oke. Jadi kalau menurut saya untuk permasalahan ini, Bu Yani bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Yani dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Bu Yani dalam mengajar. Nggih, 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 nggih. Mudah-mudahan nggih Bu Nana nggih. Ya, ya, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Yeni selanjutnya?
Begini Bu, saya itu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, oh, ya. Sebuah rencana yang sangat bagus, Bu Yeni. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya berencana juga, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar saya kemarin, itu ke depannya saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya akan meminta saran beliau mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitu, Bu Nana. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar dalam saya melakukan proses KPM dan sebagai sumber-sumber belajar siswa karena apa ya? hmm, Siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian saya juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid. Begitu, Bu. Ya, wah, subhanallah, luar biasa sekali, Bu Yeni. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Oke, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah Bu Nana, saya sekarang sudah menjadi nopo nggih, merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah Bu dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan, takutnya nanti Ya, malah tambah parah dan melebar begitu Bu. ya, alhamdulillah saya juga merasa senang Bu Yeni dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Yeni sudah merasa lega dan terus dari yang sudah Bu Yeni rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan atau deadline waktunya? Baik, Bu. Mengenai hal itu mungkin secepatnya akan saya eksekusi, kemudian tatap muka ke depan dalam proses kegiatan mengajar KPM saya itu akan mengacu pada kurikulum tentunya. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan menghadap kepada Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bapak Kepala Sekolah. Demikian, Bu. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Yeni butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Oh, nggih, Bu. Jadi ini juga masih menjadi dalam pikiran saya, nih, Bu. Ketika saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, itu barangkali bisa sama-sama lah, saling mengingatkan atau kita harus ada kolaborasi yang apik Oh seperti iya, itu, Bu. iya. Hmm. Wah, ini merupakan ide yang bagus sekali, Bu Yeni. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak waktu dan semuanya Bu Nana, baik atas saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa sudah plong, sudah enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita, ya Bu ya. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Yeni. Oke, jadi mohon maaf Bu Nana, kebetulan saya ini ada janji dengan para murid anak wali murid. Oke, mereka akan latihan upacara untuk persiapan hari Senin depan. Iya Bu, silahkan. Oke, terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Yeni. Terima kasih kembali. Alhamdulillah luar biasa nih ya.
untuk Ibu Nana dan Bu Yeni, saya mengamati proses coaching dari awal sampai akhir ini. Nah, Bu Nana ini, kembali ke Ibu Nana. Bagaimana Bu perasaan Ibu proses coaching? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Ibu Nana, mikrofon belum diaktifkan Bu, masih di unmute. Oke. Alhamdulillah Pak, untuk proses coaching hari ini sangat lancar dan sangat Iya. baik. Iya ya, ini saya menanggapi ya Bu ya, dengan saya sedikit banyak catatan di sini Bu, tentang apa yang saya amati dari proses coaching yang Ibu lakukan antara Ibu dengan Ibu Yeni. Nih. Nah, Alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa yang akan saya tanyakan. Apa saja yang sudah didapatkan Ibu pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Berdasarkan hasil coach hari ini, jadi saya bersama coach sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Begitu Pak. Baik Bu. Nah, memang benar, tadi juga saya mengamati itu. Jadi Ibu Nana sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita dan sesuai dengan tadi yang saya amati ada beberapa catatan Bu. Pertama adalah Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita ya, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dari coach, dan sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan Bu Nana juga tadi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Nah, agar rencana aksi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Baik, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach Ibu, sudah fokus terhadap coach, itu artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh ya, dan juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu, apa yang sudah Ibu berikan untuk Ya, proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu lebih sukses untuk ke depannya. Begitu Bu. Nah, ada lagi nih terima Bu, kasih. pertanyaan yang akan berikan lagi untuk kegiatan coaching berikutnya. Ada satu lagi pertanyaan Bu. Ya, Boleh Bu? kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami tentang alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Luar biasa Bu Nana. Nah, jadi Ibu ingin mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik lagi ya Bu ya ke depan ya. Iya, iya Pak. Baik Bu, terima kasih. Ibu telah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya selaku observer. Ini Ibu ya karena juga sudah waktunya juga sudah terbatasi karena juga nanti saya ada kegiatan lagi. Terima kasih Bu atas coaching sore hari ini. Sebelum ditutup, tentunya saya tadi telah mengganggu waktu Ibu karena ingin melakukan kegiatan coaching dan saya juga mohon maaf bila mana saya tadi menjadi observer Ibu ya, bukan berarti saya lagi mencari kesalahan Ibu, tapi saya ingin menguatkan Ibu. Nah, jadi pada intinya kegiatan inilah merupakan salah satu agenda yang penting buat kita semua bahwa apa yang jadi masalah pada coaching itu bisa tergali oleh Ibu. Nah, itu yang penting. Sekali lagi Bu, karena waktu sudah cukup sore ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kesepakatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Waalaikumsalam Werkin. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana, Bu Jenny. Sama-sama Pak Warkino, Bu Sama Nana. Pak Warkino.